Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam semia. Halo warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Alhamdulillah senang sekali podcast dokter kita kembali hadir untuk membagikan informasi penting tentang kesehatan ya. Tentu saja kali ini Grisel nggak sendiri. Grisel ditemani oleh Dokter Endi. Dokter Endi SPM ya, dokter spesialis mata. Kali ini kita akan ngobrolin seputar katarak, betul ya dok ya? Jadi boleh untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan yang mau ditanyakan kepada dokter langsung boleh silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini biasanya kalau Grisel itu ngelihat agak buram ya, tapi kali ini ngelihat dokter tuh kok nggak buram ya dok? Mungkin karena dokter spesialis mata. Nah itu kali ya. Tenang fansnya dokter ya. Grisel hanya bercanda. Oke dokter, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, kita akan ngobrolin soal katarak. Mungkin masih banyak orang yang bertanya-tanya, sebetulnya katarak itu kondisi yang kayak gimana sih? Boleh dong dok diceritain katarak itu kayak gimana? Oke, jadi terkait katarak itu sendiri sebenarnya suatu keadaan, suatu keadaan atau kita bisa bilang penyakit, di mana dia itu terjadi kekeruhan pada lensa mata, kekeruhan jadi membuat penglihatan pasien-pasien atau penderita katarak itu sendiri kadang terjadi penglihatannya buram, berbayang, terus kalau misalkan malam hari atau keadaan-keadaan yang kurang cahaya itu dia sulit melihat, terus kalau misalnya melihat warna itu jadi kurang, gitu. Nah biasanya jadi gejala seperti itu sih. Oke, jadi keadaan mata buram gitu ya. Iya. Ada cairannya. Memang kalau misalnya dilihat di Google mungkin ya, kan kebanyakan kayak ada bulatan buram di tengah-tengah mata gitu ya dok Jadi ya. biasanya kalau misalkan katarak yang udah tebal gitu bisa kelihatan langsung ya. Biasanya kalau misalkan dilihat pakai senter aja atau bahkan nggak pakai senter, ada di tengah-tengah itu kelihatan kayak warna putih gitu. Oke. Nah itu biasanya itu lensa matanya itu udah terjadi kekeruhan biasanya. Itu yang kita sebut dengan katarak. Kenapa Katarak. buram? Karena katarak itu dia menghalangi sinar yang masuk ke saraf mata. Jadi penglihatan orang yang menderita katarak itu jadi nggak jelas. Kayak gitu. Oke, kan mungkin tadi bisa kelihatan ya secara kasat mata lah gitu ya kalau misalnya katarak. Tapi ada lagi nggak sih dok gejala dari katarak itu sendiri, misalnya sakit matanya jadi sakit gitu, terganggu dan lain-lain? Sebenarnya katarak itu dia terjadi secara apa namanya pelan-pelan, nggak tiba-tiba. Kalau misalkan yang pada umumnya ya, katarak yang pada umumnya, terus dia tidak sakit. Oleh karena itu Oh nggak biasanya sakit. nggak sakit. Oleh karena itu pasien-pasien atau penderita katarak itu biasanya nggak ngeh, dia ini ada katarak nggak ya? Oke. Gitu. Nah biasanya gejalanya sendiri itu satu, jelas penglihatannya semakin buram ya. Semakin buram Katarak penglihatannya. itu. Terus yang kedua tadi penglihatannya berbayang. Berbayang. Terus yang ketiga misalkan pada malam hari itu tuh dia semakin sulit untuk melihat. Terus kalau Oke. misalkan kena cahaya terang pada siang hari itu silau banget. Silau. Betul. Oke. Nah itu biasanya mungkin boleh deh diperiksain, jangan ada katarak nih kayak gitu. Oke. Itu penyebabnya tuh apa aja sih dok? Oke, sebenarnya penyebab pada umumnya itu bisa karena akibat usia. Cuman Oh bukan usia. berarti semua pasien itu sama. Usia di atas 55 tahun atau 60 tahun pasti terjadi katarak yang tebal. Enggak, masing-masing itu ada faktor yang pembeda. Oke. Gitu. Faktor pembeda apa? Ya, karena penyebab katarak itu bukan hanya penuaan aja. Paparan sinar matahari yang tinggi itu juga bisa menyebabkan terjadinya katarak. Terus penyakit seperti pengidap diabetes mellitus atau penyakit gula kayak gitu, itu bisa juga Oh menyebabkan oke, karena terjadi katarak. penyakit-penyakit gitu. Betul. Terus bisa juga karena apa namanya? Terbentur. Itu bisa Terbentur. terbentur. Oke. Jadi terbentur kena pada lensa matanya, jadi buram juga, itu bisa juga. Oke. Atau ada penyakit bawaan pada bayi-bayi bisa juga terjadi katarak kayak gitu. Pada bayi bisa terjadi katarak dok? Betul. Oke. Atau bahkan ada proses infeksi pada mata sehingga mengakibatkan kekeruhan lensa, bisa juga terjadi katarak kayak gitu. Oh jadi bisa genetik diturunkan gitu dok? Sebenarnya bukan genetik. Oke. Kalau genetik sih enggak. Sebenarnya kalau yang pada bayi-bayi atau pada apa namanya anak-anak bayi yang timbul katarak itu biasanya karena akibat penyakit tertentu, seperti rubella mungkin kayak gitu. Oke, tadi kan karena penyakit-penyakit.
rata-rata penyakit yang parah atau kayak gimana sih dok? Tadi kayak diabetes gitu, Oke, kalau penyakit-penyakit yang misalkan cukup berat lah gitu. sebenarnya sih nggak selalu penyakit yang berat Oke. gitu. Kalau misalkan diabetes kan ya sebenarnya selama gula darahnya terkontrol Heeh. bisa aja Mhm. aman-aman aja gitu. Sebenarnya sih nggak selalu penyakit-penyakit yang berat kok Oke. gitu. Mm-mm. Selain tadi diabetes, apalagi dok berarti? Tadi paparan sinar UV yang tinggi, Oke. paparan asap rokok yang tinggi juga Asap rokok tuh itu bisa kena sebenarnya faktor resiko aja. faktor Faktor resiko. risiko dari penelitian sih mengakibatkan angka terjadinya katarak Mhm. yang semakin tebal itu semakin tinggi gitu aja Oke. gitu. Terus infeksi pada mata. Nah, itu Infeksi. macam-macam lah penyebab infeksinya juga atau Mhm. misalkan contohnya nih misalkan ada juga yang trauma. Trauma kan tadi bukan hanya trauma terbentur aja. Terbentur. Bisa juga trauma benda tajam juga bisa Mhm. atau trauma misalkan kena cairan-cairan misalkan Iya. ada pasien nih, saya juga pernah dapat pasien Mhm. kena cairan apa namanya? Pembersih lantai misalkan atau cairan biasanya karyawan pabrik gitu ya kena Oke. cairan buat Percikan gitu ya, kena kayak gitu. cairan gitu. Jadi dia trauma kimia pada mata bisa juga bikin katarak juga gitu. Segitunya ya dok ya. Mm-mm. Agak ngeri ya. Apalagi kan kalau misalnya mata itu kan sesuatu yang menurut aku sangat amat penting karena kan kita melihat gitu Betul ya. betul. Kalau misalnya ada apa-apa sama mata tuh kayaknya paling gak nyaman dan paling takut sih. Benar, karena kan memang ya lagi-lagi mata jendela dunia ya. Oh iya, itu dia mata jendela dunia. Oke, tadi kan salah satu ciri-cirinya mata berbayang. Kalau misalnya ada bayang-bayang mantan mungkin dok? Beda ya. Itu beda. Oke, oke. Kalau misalnya pengobatannya nih dok, Oke. kayak gimana sih gitu kan Sebenarnya kalau pengobatannya? misalkan pengobatannya sampai sejauh ini Mhm. masih menjadi penelitian yang aktif ya Penelitian apa terkait ya? terkait pengobatan dari katarak ini sendiri. Jadi Mhm. memang bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia juga masih dilakukan penelitian yang secara aktif untuk melihat apakah ada terapi dengan obat-obatan atau medikamentosa untuk mengobati katarak itu sendiri. Akan Mhm. tetapi sejauh ini belum ada apa obat-obatan ataupun terapi untuk mengobati atau menghilangkan katarak. Oleh Mhm. karena itu, tata laksana atau misalkan pengobatan untuk menghilangkan katarak itu ya Ya. satu-satunya cara dengan tindakan operasi ya gitu. Nah, tapi untuk tindakan operasi Oke. katarak ini sendiri tuh saya paham sih kebanyakan masyarakat takut nih mau dioperasi nggak Ya, usah takut. stigmanya udah kayak gitu kan. Udah Hmm, kalau misalnya betul operasi betul. itu aduh gitu. Ya udah takut duluan Iya, udah kan, takut udah duluan. stres duluan. Mana Heeh. kebanyakan pasien-pasien katarak kan pasien-pasien dengan apa namanya usia-usia di atas Usia, usia oke. yang di atas 40-50 tahun biasanya gitu Mhm. kan. Jadi makin stres lah mereka kan Iya. gitu. Sebenarnya untuk operasi katarak itu sendiri tuh sebentar kok gitu. Insya Allah kalau misalkan memang apa namanya lancar, misalkan bisa Oke, berapa lama? paling cepat bahkan bisa sampai 5 menit. 5 menit. Aduh, baru tahu ada operasi, tapi cuma 5 menit loh. Iya, pasien juga sadar kok Oh, gitu. pasien tuh Mm-mm, sadar. mm-mm, Oh, oke mm. oke. Boleh diceritain nggak sih dok gimana Sebenarnya dari kalau awal? ya sebenarnya kan kita kalau misalkan operasi katarak itu sendiri kan Mhm. sebenarnya kita ya tetap lakukan tindakan apa namanya dibalin, Iya, dibius gitu kan. Nah itu dibius. dibiusnya juga tuh sebenarnya pakai obat tetes aja gitu. Oh, Jadi pakai nggak usah obat takut. tetes aja, nggak ada suntik menyuntik. Enggak Nggak ada gitu. loh. Jadi nggak usah Oke. takut kok. Maksudnya nanti kita juga di kamar operasi biasanya kita ajak ngobrol, biasanya loh dok Mhm. udah selesai, iya udah gitu. Tuh Nggak ya. kerasa kok. Nggak Jadi nggak usah kerasa takut. jadinya. Oke, jadi nggak perlu ada black-blackan dan lain-lain gitu kali ya dok. Maksudnya Iya. kan kayak daerah mata harus disuntik lah apa segala macam tuh Kalau nggak disuntik ada. enggak. Jadi cuma ditetesin pakai mata dan tindakan oleh dokter. Dan itu paling cepet tuh 5 menit. Mm-mm. 5 menit lagi. Kok jadi nyanyi ya? 5 menit aja loh. Paling lama enggak. Nggak paling lama bisa sampai setengah jam tergantung kesulitannya. Jadi biasanya kalau misalkan pasien-pasien dengan apa namanya katarak yang udah Udah tebel banget, parah, ya. udah kataraknya udah tebel banget, Mhm. biasanya nah itu kan kita mungkin ada kesulitan-kesulitan tersendiri ya, Oke. atau misalkan terjadi perlengketan segala macam ya itu mungkin bisa sampai setengah jam gitu. Cuman ya Setengah rata-rata jam. mungkin 10 sampai 15 menit lah. Tuh 10 sampai 15 menit. Tadi paling cepet 5 menit dan paling lama 30 menit. Ya, Hmm, jadi untuk warga Cianjur yang mungkin punya masalah katarak juga, silakan periksakan ya iya ke betul dokter betul gitu ya. Kalau misalnya memang ya mau sembuh ya harus dilakukan betul pengobatan dong ya. betul. Tadi pengobatannya
dengan operasi, dan Betul. operasinya juga nggak takut gitu ya, tadi Iya. udah dikasih tahu sama dokter. Karena masih banyak mitos-mitos di luar sana yang kayak udah katarak bisa sembuh hanya dengan tetes mata gitu Iya, kan. iya. Padahal itu Itu sejauh ini masih hoax ya sebenarnya untuk tetes mata itu sendiri. Saya juga nggak menampik, sering juga ngelihat kayak misalkan apa namanya, terapi-terapi apa di luar sana gitu ya. Saya nggak bilang terapi apa gitu bisa menghilangkan katarak, menghilangkan mata minus, ya itu hoax ya. Karena sejauh ini memang kalau kan saya sebagai dokter gitu ya berdasarkan penelitian ya. nah Nah, itu. berdasarkan penelitian yang dilakukan sejauh ini penelitiannya belum ada nih apa namanya terkait untuk mengobati katarak itu sendiri gitu. Oke tuh ya Ibu Bapak wargi Cianjur, dicatat bahwa sampai saat ini belum ada penelitian yang hasilnya itu menunjukkan adanya obat gitu Mm-mm, ya yang bisa menyembuhkan gitu. Tetap aja harus dilakukan tindakan betul. untuk menyembuhkan mata katarak. Tapi sebenarnya memang kita ini sebagai dokter Mhm. apa namanya tujuan atau pengobatan terhadap pasien bukan hanya mata aja, mungkin seluruh dokter gitu ya. Iya. Selama masih bisa diobati pasti kita obati Nah, gitu. itu. Tindakan operasi pasti kita lakukan itu adalah jalan terakhir. Oke. Akan tetapi memang untuk mengobati katarak, terutama katarak yang tebal, apalagi sampai mengganggu aktivitas pasien-pasien itu sendiri, pasti memang harus kita lakukan apa namanya tindakan katarak, Oke. tindakan operasi untuk Operasi. menghilangkan katarak itu sendiri. Tetapi yang satu garis bawahi juga, memang katarak itu kan tidak selalu katarak harus operasi, enggak juga. Oh, enggak Ada juga juga. katarak yang mungkin masih tipis atau misalkan memang sebenarnya dia Oke. masih dengan dibantu kacamata bisa penglihatannya semakin baik, ya kita nggak lakukan operasi kalau kayak gitu. Tuh. Kalau misalkan memang masih bagus penglihatannya walaupun memang masih ada katarak yang tipis bisa dibantu dengan kacamata, ya kenapa harus kita operasi gitu. Nah, gitu. Mm-mm. Dan itu kuncinya ada di pemeriksaan, Dok Di ya. pemeriksaan, jadi jangan takut deh untuk periksa. Nah, makanya ya lakukanlah pemeriksaan di RSUD sayang. Ada dokter yang luar biasa ganteng. Jadi untuk ibu-ibu pasti semangat. Iya. Untuk bapak-bapak juga harus semangat ya, karena ya tadi itu bilang mata adalah jendela dunia. Aduh, kalau misalnya mata kenapa-kenapa udah deh. Aku rasa banyak banget aktivitas yang terganggu. Banget. Iya kan, Dok? Iya. Oke, kalau tadi soal pengobatan, ada nggak sih Dok cara pencegahannya? Oke, sebenarnya untuk cara pencegahannya itu sendiri ya harus kita tahu juga faktor risikonya terkait apa yang bisa mengakibatkan terjadinya katarak itu semakin bertambah tebal ya, misalkan kayak gitu. Karena kan memang masing-masing orang atau penderita itu beda-beda. Ada yang memang pada usia 55 tahun atau 60 tahun tuh kataraknya ada yang tebal banget, ada yang biasa banget ya. Mungkin itu dari pola hidup. Misalkan pola pola hidup hidup. tuh mungkin pola hidup sehat gitu ya. Terus misalkan mungkin dia paparan asap rokok juga kurang kayak gitu. Oke. Ya gitu-gitu. Terus misalkan dia memang tidak mengidap yang tadi apa namanya kelainan sakit Penyakit-penyakit gula gitu, kayak gitu. iya. Heeh. Terus ada memang ada penyakit-penyakit tertentu yang atau penyakit autoimun yang bisa mengakibatkan infeksi pada mata atau peradangan mata yang bisa bikin katarak juga, yaitu mungkin dia nggak ada gitu, Oke. jadi ya aman juga gitu. Oke. Terus ada lagi nggak sih Dok? Selain pola hidup misalnya Sebenarnya kalau lagi misalnya gitu. lain-lain sih nggak Makanan. ada sih, Oh, kalau makanan dari juga makanan nggak termasuk ada. pola hidup. Makanan ya mungkin terkait yang apa pencegahan terkait gula gitu, sakit gula ya mungkin ya semakin kita bertambah usia ya mungkin kita memang harus jaga pola makan, olahraga teratur gitu, tetap harus kita lakukan gitu aja sih. Oke, berarti kembali ke penyakit bawaannya masing-masing ya. Betul. Tadi selain diabetes, kemudian juga autoimun, ada lagi penyakit yang mungkin Yang lainnya yang menyebabkan ya mungkin yang tadi ya, itu kan kita pada katarak pada orang dewasa. Kalau penyakit lainnya yang tadi sempat kita bahas sebentar ya mungkin pada penyakit bawaan kayak gitu, atau katarak apa namanya katarak pada anak kecil kayak gitu. Ya itu mungkin nanti ada pembahasan lanjutan lah gitu. Gitu. khusus ya. Episode selanjutnya bareng sama dokter lagi ya. Oke dok, kalau misalnya pengaruh kontak lensa gitu kan, kayak Oke. soft lens gitu. Kalau soft lens sendiri terkait langsung pada katarak sih enggak. Oh, Cuman kalau misalkan memang pengaruh soft lens terus dia jadi infeksi, terus bikin peradangan pada mata, ya mungkin pada akhirnya bisa bikin juga terjadi katarak. Cuman mungkin dari soft lens yang patut diwaspadai bukan terjadinya katarak justru, Tapi tapi terjadinya luka pada mata kita. Karena memang kan soft lens itu bahaya ya gitu. Soft lens sendiri itu dia bikin kering. Bukan bahaya, bukan berarti bahaya terus nggak boleh dipakai, nggak gitu. Tapi soft lens itu sendiri dia bikin kering. Terus kalau misalkan kita pakai terlalu lama gitu, ya bikin mata semakin kering kayak gitu. Apalagi misalkan kita pakai soft lens di ruangan ber AC, terus kita aktivitas yang mungkin
mengasihkan misalkan gadget gitu ya. Kalau misalkan kita lagi asik gitu main gadget kan kita jarang ngedip ya. Kalau kita jarang ngedip jadi makin kering juga dong. Iya, Nah, betul. apalagi kalau softline terus dibawa tidur, takut deh. Jangan dibawa Nyindir tidur ya, siapa ya? Gisel. Ini nyindir yang di depan dokter sendiri ya. Jangan dicontoh, oke? Oke, berarti kalau sejauh ini kontak lens maksudnya nggak terlalu berpengaruh lah ya dok ya. Maksudnya Betul. tidak langsung menyebabkan katarak itu sendiri. Iya, benar banget. Oke. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin kita akan beralih ke pertanyaan dulu. Ada dari Bapak Abu Nazia. Selamat pagi, mohon maaf agak melenceng dari tema dok. Ada gejala muncul di mata. Apa itu, kelihatan hitam seperti sarang laba-laba. Oke. Setiap dikedipkan setelah terkena cahaya terang. Itu kenapa ya dok? Oke, sebenarnya kalau misalkan dari Pak Abu ya. Makasih pertanyaan Pak Abu ya. Pertanyaan bagus banget. Sebenarnya bukan hanya Pak Abu aja, sebenarnya cukup banyak pasien-pasien yang datang ke saya dengan keluhan yang sama. Biasanya mungkin seperti ada sarang laba-laba, atau biasanya ada nyamuk terbang-terbang, atau ada lalat terbang-terbang, biasanya kayak gitu. Itu biasanya kita sebut dengan floaters, tapi harus dipastikan lagi secara langsung dengan pemeriksaan langsung ya, terkait floaters ini. Floaters itu apa dok? Nah, floaters itu sendiri dia jadi mata kita tuh kan bulat ya. Isinya kenapa bisa bulat? Karena isinya itu kita memang selain ada yang lain lensa dan lain-lain, ada cairan juga. Cairan yang kita sebut dengan vitreous, cairan vitreous yang di belakang mata itu. Nah, semakin bertambahnya usia, terutama usia di atas 45-50 tahun, itu tuh cairan tersebut yang mengisikan dia konsistensinya awalnya gel. Dia berubah konsistensi sehingga mengencer, sehingga terjadilah kekeruhan tadi gitu, atau ada kotoran-kotoran gitulah. Nah, kotoran-kotoran itu mengakibatkan kita seperti melihat kayak ada sarang laba-laba atau lalat-lalat kayak gitu. Tapi bukan berarti semuanya akan seperti itu, enggak juga. Kembali lagi, sebenarnya usia muda juga bisa gitu. Pada usia-usia 20 tahunan juga bisa terjadi. Misalkan apa namanya? Ya nggak jauh-jauh deh, saya sendiri gitu ya. Saya sendiri juga ada gejala floaters gitu. Karena waktu saya pernah jatuh gitu ya, efek benturan juga, jadinya ada kekeruhan nih di dalam mata kita gitu ya. Nah, itu jadi kadang saya suka ngelihat kayak ada yang terbang-terbang. Jadi kalau misalnya kita fokus nih, ada nih gitu, hitam-hitam gitu. Nah, gitu. Tapi ya udah gitu aja. Terus untuk pengobatannya ya udah biasanya kita biarin aja selama itu nggak mengganggu aktivitas sehari-hari. Kecuali misalkan Pak Abu misalkan sarang laba-labanya atau semakin banyak nih mengganggu banget, ya mungkin tuh harus periksa lagi langsung ke dokter mata. Ya mungkin kalau misalkan sampai mengganggu aktivitas, ya mungkin harus dilakukan tindakan ya itu mah. Gitu. Beda dengan tindakan katarak, beda lagi gitu. Tetap ya harus diperiksakan segera ke dokter yang bersangkutan. Harus dipastikan lagi ya. Harus dipastikan lagi ya, jangan self diagnosis ya. Betul. Iya gitu. Ada lagi dari Bapak Andriana Ibrahim. Assalamualaikum dok. Untuk tindakan operasi katarak dengan operasi CLE, apakah sama nggak ya dok? Nuhun dok. CLE itu apa ya? CLE. Yang dimaksud apa ya? Yang dimaksud apa, mungkin bisa diperjelas lagi ya untuk Bapak. Oke. Mungkin sambil mungkin nanti Bapaknya bisa ngetik dulu. Ulangi lagi pertanyaannya ya. Oke. Ada dari Ibu Puspita Puspa. Pagi dok, salam somea. Mau tanya, ibu saya sudah operasi katarak. Sudah mau 4 tahun dan sekarang matanya jadi buram lagi dok. Pakai kacamata pun tetap buram. Apakah operasi katarak itu bisa beberapa kali? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya untuk operasi katarak, misalkan apalagi udah 4 tahun, bisa saja terjadi, biasanya kita sebut dengan katarak sekunder, atau misalkan kan memang ada kekeruhan lagi di belakang lensa tanam yang kita tanam. Untuk operasinya kita nggak sebut operasi, biasanya kalau misalkan memang betul itu adalah kekeruhan lensa di belakang lensa lagi, atau kekeruhan katarak sekunder, itu mungkin bisa di laser aja gitu. Jadi kan sebenarnya tinggal di laser, nanti itu kan tinggal selaput bagian belakang aja, udah nanti dia jelas lagi kok, insya Allah gitu. Oke, jadi sebetulnya katarak itu bisa
terjadi lagi gitu pasca operasi, Dok? Sebenarnya kalau misalnya terjadi lagi sih kita nggak bisa bilang terjadi lagi karena kan katarak itu udah kita angkat ya, udah kita ambil. Oke. Cuman memang kita biarkan satu lapisan belakang yang menahan untuk tempat kita menaruh lensa tanam. Lensa tanam yang kita oke. taruh gitu. Nah, biasanya selaput bagian belakang itu biasanya terjadi kekeruhan juga gitu. Ada yang terjadi Oke. kekeruhan, ada yang enggak juga gitu. Ya, mungkin kalau misalnya terjadi kekeruhan, ya itu bisa kita laser aja. Nah, terkait penyebab Oke. kekeruhannya lagi itu gimana, ya itu mah memang faktor resiko aja atau misalkan memang ada orang yang bisa, ada yang enggak gitu. Gitu Oke. aja. Ada lagi dari Bapak Angga _GM. Assalamualaikum, Dok. Apakah perbedaan katarak dengan glaukoma? Oke. Eh, Bagus nih pertanyaannya. Kalau misalkan kalau misalkan katarak kan memang kita tahu ya untuk katarak itu sendiri dia itu terjadi kekeruhan pada lensa mata gitu ya. Jadi Oke. dia itu mengakibatkan cahaya nggak bisa masuk ke saraf mata sehingga mengakibatkan penglihatan kita buram. Iya. Nah, kalau glaukoma itu beda. Dia penyebabnya bukan kekeruhan pada katarak. Cuman kalau katarak yang tebal banget bisa juga mengakibatkan terjadinya glaukoma. Nah, glaukoma itu Oh, apa? oke. Kita bahas sedikit lah ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Glaukoma itu adalah eh, apa namanya? Dia itu terjadi akibat apa namanya? Peningkatan tekanan bola mata. Jadi Peningkatan tekanan tekanan bola bola mata. mata Oke. sehingga mengakibatkan eh, kerusakan pada saraf mata. Nah, Oke. biasanya kalau untuk glaukoma ini kita sebut biasanya disebut sebagai pencuri penglihatan. Karena kebanyakan pasien tuh dengan glaukoma ini dia kan tekanan bola matanya mungkin tinggi. Tingginya dikit jadi nggak ada gejala awal-awal terus tiba-tiba penglihatan saya atau lapang pandang saya nggak kelihatan dok, tiba-tiba Oke. gelap gitu aja. Ternyata memang sudah berangsur-berangsur semakin lama sehingga terjadi kerusakan pada saraf mata. Nah, beda dengan katarak. Katarak itu bisa diangkat kataraknya langsung bisa jelas lagi. Kalau glaukoma sudah terjadi kerusakan pada saraf mata, nah itu memang udah sulit. Biasanya kita agak apa namanya? Untuk tindakannya mungkin misalkan kita ada tindakan atau obat-obatan untuk menurunkan tekanan bola mata ya kita untuk pencegahan, bukan pencegahan biar tidak terjadi eh, kerusakan saraf mata lebih lanjut atau penglihatan buram lebih lanjut. Misalkan apa namanya? Dia tuh udah buram segini. Ya jadi biar nggak semakin gelap aja gitu. Oke. Jadi memang glaukoma ini kalau bisa dibilang lebih bahaya, ya lebih bahaya karena memang dia merusaknya saraf mata dan sifatnya permanen ya gitu. Gitu Ngeri. sih. Mm. Oke. Balik lagi sih sebetulnya ke pola hidup mungkin ya, Dok ya. Ya, Dijaga sebenarnya kalau juga misalnya makanya. glaukoma itu bisa kita bilang juga genetik. Oh, karena Ada genetik juga. genetik. Ada genetik, ada pemakaian obat-obatan tetes mata Nah, yang terlalu lama, bisa oke. juga karena akibat pemakaian yang anti radang. Kan kebanyakan nih banyak pasien-pasien, saya banyak sih pasien-pasien yang dia itu matanya merah dikit, beli Tetes mata. beli tetes mata sendiri nih. Biasanya yang dijual bebas gitu ya. Yang ternyata obat tetes mata yang dibeli ini ada anti radangnya gitu. Nah, sebenarnya kan obat tetes yang ada anti radangnya itu nggak boleh Oh, nggak boleh, nggak Dok. boleh bukan nggak boleh sembarangan dipakai. Nah, Oh, kebanyakan oke. tapi masyarakat tuh langsung beli beli sendiri, ternyata udah terlanjur keenakan pakai lama-lama, udah jadi glaukoma, kerusakan saraf mata deh Aku jadi jadi kayak gitu. deg-degan karena aku juga seperti itu. Boleh nggak sih, Dok, kalau misalnya pakai tetes mata setiap hari? Nggak boleh. Tergantung obat tetes mata yang dipakai Oh, setiap hari itu oke. apa. Jadi harus dilihat lagi ingredientsnya apa gitu ya? Mungkin kalau misalkan teteh mungkin obat tetes mata setiap hari dipakai karena terkait pemakaian lensa kontak Iya, setiap hari juga kan. oke. Nah, biasanya mungkin itu diresepkan adalah seperti artificial tears atau air mata buatan aja. Jadi itu it's okay kok, nggak masalah kalau misalkan Nggak air mata masalah. buatan aja, betul. Oke. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya yang tadi saya bilang obat tetes mata yang ada memang kandungan anti radangnya kayak gitu. Misalkan kan Oke. biasa kan kebanyakan pasien-pasien yang aduh merah dikit pakai obat itu langsung enakan dok Iya, iya, gitu. iya. Gitu. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Jadi terkait kalau misalkan memang ada kelainan mata atau sakit mata merah gitu, sebelum pakai obat sendiri, alangkah baiknya mungkin cek ke Periksakan dokter. dulu. Misalkan kalau Iya. misalkan memang untuk pencegahan awal, boleh kok misalkan pakai dulu. Tapi besoknya langsung periksa ke dokter biar tahu nih obat yang saya pakai aman nggak sih dok gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Ada juga sih satu merek lah ya. Hmm. Nggak usah disebutin mereknya. Hmm. Ada satu merek yang emang ketika dipakein itu awalnya tuh perih, tapi setelah itu tuh jadi enak aja gitu, Dok, Oke. penglihatannya. Hmm, Apakah itu salah satunya ada ingredients yang tadi dokter bilang? nggak selalu. Oh, nggak Karena memang selalu. ada obat-obatan yang memang dia tuh nggak ada misalkan
obat-obatan yang antibiotik, ada kadar antibiotiknya juga bisa bikin perih kayak gitu. Atau misalkan artificial tears biasa juga, kalau misalkan teteh misalkan pakai soft contact lens gitu ya. Ternyata soft contact lens pemakaian terlalu lama bikin luka di mata, pakai artificial tears biasa juga bisa bikin perih juga sebenarnya gitu. Jadi ya tergantung kondisi juga gitu. Tapi kalau misalkan kondisi normal kayak gitu, biasanya sih obat-obat tetes mata kayak gitu yang bisa bikin perih sih hanya obat-obatan tetes tertentu aja. Gitu. Harus dilihat lagi lah ya. Betul. Nanti ingredientsnya ya. Jangan sembarangan menggunakan obat tetes mata. Iya, benar gitu banget, ya. benar banget. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Dian Wahyuni 27. Dok, kalau di mata ada flek putih seperti gaji, itu katarak bukan? Hatur nuhun. Gaji itu lemak kali. Lemak gitu ya. Nah, sebenarnya untuk selaput putih itu harus dilihat lagi sih, diperiksa langsung lagi. Jadi apakah memang flek putihnya itu di dalam mata atau di depan mata, terus flek putihnya apakah di tengah mata yang hitam-hitam di tengah mata itu, atau flek putihnya di sekitar di pinggir atau di bagian putih matanya. Itu jadi banyak sih kelainan matanya, jadi tergantung lokasi dan harus dilihat langsung juga gitu. Kalau misalkan memang kita bahas satu-satu, misalkan di dalam mata kayak putih-putih gitu, ya mungkin bisa jadi itu katarak. Kalau misalkan di tengah mata, di luar, ya mungkin itu flek putih, mungkin dia bekas luka kali ya. Bekas luka akibat mungkin dulu pernah kecolok atau apa, kena apa gitu. Jadi kita bilang juga bekas luka kalau misalkan di tengah-tengah mata. Kalau di pinggir, mungkin itu selaput seperti pterygium atau lamat biasanya orang-orang itu juga bisa. Kalau misalkan di bagian putih mata, ya mungkin itu sesuatu yang lain. Ya harus kita lihat langsung lagi gitu. Dilihat lagi mungkin ya Ibu. Datang ke RSUD sayang. Ketemu sama dokter. Ada lagi. Nah, ini mungkin tadi Bapak yang tadi ya. Dari Bapak Andriana Ibrahim. Assalamualaikum Dok, untuk tindakan operasi katarak dengan operasi CLE itu clear lens extraction. Apakah sama dengan apakah sama nggak ya Dok gitu? Kalau misalkan tindakan operasi katarak, jadi kalau misalkan tindakan clear lens extraction itu sebenarnya kita harus lihat lagi ya, misalkan pasien-pasien yang biasanya clear lens extraction yang kita lakukan jadi lensanya itu mungkin masih bagus, tidak terjadi kekeruhan gitu, tapi dilakukan pengangkatan. Ada juga yang seperti itu, tapi biasanya ya kita lakukan itu mungkin terkait misalkan kelainan-kelainan yang mungkin minus tinggi, pengen diganti aja kayak gitu pakai lensa tanam yang jadi biar nggak ada minusnya, bisa juga sebenarnya. Bisa juga Dok. Tapi biasanya kita nggak lakukan clear lens extraction ya. Biasanya kita lakukan kalau misalkan masih clear gitu ya, kita taruh lensanya di atas lensa lagi gitu. Lensa yang masih ada, jadi lensa yang di bawah itu kita nggak lakukan pengangkatan, tapi kita lakukan ditaruh aja di atas lensa kayak gitu. Gitu sih biasanya kayak gitu. Jadi berbeda ya kesimpulannya. Gitu. Tapi tekniknya kalau misalkan tadi disebut clear lens extraction, misalkan dilakukan sama atau enggak, ya mungkin tindakannya kita bisa bilang sama atau mirip gitu ya. Tapi kalau misalkan indikasinya mungkin berbeda ya gitu. Gitu ya. Gitu. Indikasi berbeda. Ada lagi Dok dari Bapak Teguh Budi Laksana. Dok, kalau buta warna bisa diobatin nggak ya gitu? Buta warna. Terkait buta warna itu memang suatu penyakit yang beda lagi ya gitu. Buta warna itu bisa kita bilang genetik atau turunan juga. Genetik buta warna. Jadi sebenarnya untuk buta warna itu suatu keadaan juga ya kayak gitu. Jadi sejauh ini sih terkait keadaan buta warna ini itu belum ada pengobatan atau tindakan operasi yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan keadaan tersebut gitu. Jadi ya memang belum ada sejauh ini gitu sih. Gitu. Ada lagi dari ini Bapak ya, mungkin Bapak ya, dari Bapak Freddy 3105. Pagi Dok, saya mau tanya, ada kerabat saya bintitan, tapi sudah sembuh, tetapi berbekas seperti benjolan di kelopak mata. Itu kenapa ya Dok? Apakah harus digimanakan? Dari apa itu? Kayak gitu. Kalau misalkan mungkin kalau misalnya tadinya tuh mungkin hordeolum atau kalazion, jadi benjolan pada kelopak mata, terus udah dilakukan tindakan di
angkat gitu, atau misalkan dia pecah sendiri. Nah terus misalkan masih ada bekas atau masih ada, mungkin itu ada sisanya, jadi belum keluar semua gitu. Atau memang ada beberapa juga yang memang bekasnya itu harus kita keluarkan lagi atau sisanya itu gitu. Oke. Kayak di daerah mata sini gitu kali Bisa ya, Dok, ya? kelopak mata sini terus jadi benjolan gitu gede gitu kan. Biasanya kan ada orang-orang yang dia tuh udah gatel, aduh pengen pecahin sendiri lah. Nah kadang kalau pecahin sendiri gitu kan Masih ada sisanya biasanya. sebenarnya kalau misalnya kita lakukan tindakan, kalau saya sendiri gitu ya di poli atau gitu kan, lakukan tindakan untuk itu harus dikuret, jadi dikerok gitu. Jadi buat memastikan bahwa memang kelainan tersebut atau penyakitnya itu udah keluar semua gitu. Kalau misalnya pecahin sendiri kan mungkin masih ada sisanya atau ada bekasnya gitu. Nggak Nggak apa-apa. tahu. Boleh datang lah nanti dikerjain lagi. Boleh datang nanti dikerjain sama dokter. Enggak ya, ditindak maksudnya sama Ditindak dokter. maksudnya. Oke, ada satu lagi pertanyaan ya. Ada dari mungkin ini ibu ya, Ibu Rustinitin. Apa itu? Betul nggak? Karena agak berbayang ini. Mungkin nanti akan periksa lagi sama dokter. Boleh. Assalamualaikum, dari saya post op katarak 1 tahun. Apakah obat tetes cendonya masih terus kah dipakai? Ada efek samping nggak pemakaian terlalu lama? Oke, terkait habis operasi 1 tahun biasanya untuk obat cendo, kita sebut cendo itu cendo. dia banyak ya macamnya. Jadi cendo itu suatu PT atau pihak farmasi obat gitu. Nah nama obatnya tuh beda, ada cendoliter, cendo apa gitu ya. Nama obat Iya gitu. ya. Oke. Jadi cendo itu awalan, jadi dia itu nama farmasi. Jadi harus tahu dulu cendo apa yang dipakai Bu gitu. Jadi apakah kalau misalnya cendolitirs, yaitu mungkin itu seperti artificial tears atau air mata buatan yang sempat tadi kita bahas. Jadi nggak masalah kok misalnya memang masih mau dipakai. Kalau enggak juga sebenarnya nggak masalah, udah 1 tahun juga toh habis operasinya. Kecuali memang ada gejala matanya kering kayak gitu atau nggak nyaman, boleh dipakai. Cuman beda halnya kalau misalkan cendonya yang lain atau cendo sitrol kita sebutlah jadinya merek ya. Sitrol itu ya tadi kita sempat bahas itu yang ada biasanya beredar di suka dipakai sama orang-orang gitu di daerah gitu ya, untuk mengobati mata merah. Nah itu yang mungkin kalau misalkan keterusan jangan dipakai lama-lama gitu. Tapi kalau misalkan berupa artificial tears atau apa itu ya nggak masalah. Kalau misalkan memang buat meyakinkan lagi, boleh datang, nanti kita konsultasi aja, Dok saya pakai obat ini, bawa aja obatnya juga, jadi biar saya tahu juga gitu apakah aman atau enggak gitu. Iya gitu ya dokter. Nggak kerasa nih 30 menit sudah. Udah. 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol. Tadi kita udah bacain pertanyaan juga dan mohon maaf yang sudah bertanya tapi tidak bisa kami bacakan karena kami juga kejar-kejaran sama waktu nih. Dokter juga mau tindakan mungkin ya nanti di poli. Oke, terima kasih Dok. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya. Oh ya, sebelum itu adakah pesan yang mau dokter sampaikan mungkin ke warga Cianjur? Silakan. Jadi untuk warga-warga Cianjur, sekali lagi jangan takut untuk memeriksakan matanya. Tenang aja, nggak selalu mata yang ada keluhan itu harus selalu dilakukan tindakan operasi. Jadi mending periksain aja deh daripada dilama-lamain karena takut gitu. Nggak apa-apa kok gitu, nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja. Dan kalau misalkan memang pasien-pasien yang sudah ada katarak, nggak usah takut juga. Nanti kan tadi udah sempat kita bahas ya, untuk operasinya juga cuman sebentar ya, insya Allah lah. Tetap kita mah doa sama Allah terkait. Kalau misalkan yang kasih mukjizat lihat lagi kan Allah ya. Kita mah sebagai tenaga medis hanya perantara aja gitu. Betul. Jadi kan kita ikhtiar aja. Ya, iya betul. Yang penting kan ikhtiar ya, gitu. Oke, sekali lagi dokter terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan ngobrol-ngobrol sama Grisel hari ini di podcast dokter kita. Dan gak lupa terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah menonton, join live Instagramnya dan setia menonton di YouTube channel ya. Jangan lupa di follow Instagram dan Facebook RSUD Sayang, dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini karena ini akan sangat bermanfaat ya. Gitu. Dan Grisel juga gak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan wargi Cianjur untuk tetap menjaga kesehatannya gitu ya. Dan untuk wargi Cianjur yang
kayaknya ada sedikit masalah nih sama badan ini, langsung periksakan kesehatan. Tentunya kemana lagi kalau bukan ke RSUD sayang ya, karena ada banyak sekali layanan yang lengkap dan tepat dan maksimal lah pokoknya ya, gitu. Terima kasih sekali lagi, saya Grisela Dita bersama dengan dokter Andy. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Somea.